terkait Rockmas klasifikasi RMR ya. Nah, jadi ini terkait suatu gambaran di terowongan. Kita lihat di samping kiri ini ada orang yang sedang ngukur ya, sedang ngukur. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini, kalau kita lihat ada yang material yang wash ground dan better ground ya. Artinya wash ground ini batuan yang lemah gitu, karena ada perlapisan-perlapisan batuan ini. Kalau yang better ground, kalau kita lihat di sini dengan batuan yang kuat ya atau stabilitas tinggi, kemudian relatif mudah digali di sini. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata pun sudah terlihat dari sini ada banyak perlapisan dan material ini lemah. Ya. Ini bisa menyebabkan failure ya, artinya perlu penanganan cepat gitu, atau perkuatan untuk terowongannya. Kemudian, nah ini tujuannya yang sudah mungkin saya jelaskan ya, terkait mendeskripsi parameter, kemudian mengakses kualitas massa batuan, kemudian mengklasifikasi perilaku massa batuannya, kemudian membandingkan massa batuannya, kemudian menentukan kebutuhan penyangga hingga parameter untuk main design gitu. Jadi banyak sekali tujuan dari klasifikasi massa batuan ini. Yang jelas kan kita intinya menentukan kebutuhan penyangga gitu. Nah, bisa juga parameter untuk melakukan main design ya, atau perencanaan suatu pit gitu, ataupun terowongan bawah tanah. Kemudian, nah ini faktor pertimbangannya. Dan ini memberikan nilai satu nilai ya, atau single untuk mempresentasikan sifat-sifat dari massa batuannya. Kemudian massa batuan umumnya merupakan materi yang anisotropik ya, dan juga dapat dipresentasikan dengan lebih dari satu nilai. Nah, ini juga faktor yang dipertimbangkan, yaitu engineer atau geologis harus dapat mengestimasinya gitu. Artinya mampu menafsirkan dan dari data lapangan secara baik, secara bijak, dan untuk menentukan nilai klasifikasi yang realistis, bukan hanya mengikuti angka atau hasil perhitungan yang mentah. Ya, walaupun angka yang kita dapatkan single ini tadi ya, tapi kita harus lihat juga di lapangan seperti apa kondisinya. Jadi tidak harus serta-merta menyesuaikan dengan angkanya ini. Siapa tahu kan ada salah data ya kita masukkan hingga tidak sesuai dengan apa data yang di lapangan gitu, sesuai pengamatan yang di lapangan. Jadi ini harus memang punya ya the most realistic klasifikasi value-nya gitu. Kemudian ada klasifikasi RMR, mungkin ini sudah kalian dapatkan ya, mungkin dari mekanika batuan. Nah, jadi ada 6 parameter. Ini berdasarkan Minuski 1976. Nah, ada UCS, FGD, spasi bidang diskontinu, kondisi bidang diskontinu, kondisi air tanah, hingga orientasi bidang diskontinu. Nah, ini untuk strength of impact rock ya. Nah, jadi ini ada kuat tekannya menggunakan point load ataupun menggunakan UCS. Nah, sini ada kisaran kekuatannya ya, kekuatan dari hasil dari UCS-nya. Ini menggunakan UCS, ini menggunakan PLI gitu. Ini adalah ratingnya. Nah, ini berdasarkan ISRM 1978 ya. Dia dari very soft clay ya. Ini di batuan clay. Nah, ini kalau kita UCS-nya ini kurang dari 0,25 ya. Sampai dia hard clay. Nah, ini lebih dari 0,5 UCS-nya. Nah, biasanya kalau batu itu kan biasanya lebih dari 1 MPa, itu dikatakan udah batuan ya. Kalau ini mungkin masih material lemah, bisa itu tanah ataupun lay ya, lempung. Nah, juga ada ini ya, extremely wet rock. Nah, ini udah batuan ya rock ini.
sampai dia strong rock ya. Nah, ini kan pengujian yang ada di lapangan biasanya kita. Ini bisa ditembus dengan ibu jari kan, ditekan gitu dengan ibu jari sampai dia sulit ditekan dengan ibu jari di sini. Kalau yang ini kan dia udah batuan, berarti menggunakan palu ya. Kalau kita pukul, nah, 1 sampai 5 misalnya. Tapi kalau kita sudah memukulnya dengan kuat, nah ini bisa dikatakan lebih dari 250 ya MPa-nya. Kemudian ini ada ini ya, strength of impact torque. Nah, ini alat untuk pengukuran sifat elastik atau kekuatan dari konkret ataupun batuan ini. Yang menggunakan ASTM di 5873. Nanti silahkan dibaca aja ini terkait schematic hammernya ini. Ini prosesnya biasanya very soft atau very hard ya. Jadi kekuatannya di kurang dari 1 MPa atau yang lebih dari 100 MPa. Kalau di tengah-tengah itu mungkin kurang cocok menggunakan alat ini. Kemudian ada RQD. Nah, ini ya biasanya ini menggunakan inti bor ya atau core. Nah, ini menggunakan ukuran NX ya atau diameternya 54,7 mm. Nah, ini juga bisa yang menggunakan ukuran BQ atau BX. Nah, ini kurang lebih 36 sampai 40 mm. Tapi ini harus ada catatannya gitu. Karena ini biasanya menyebabkan potensi rock break ataupun loss ya, losses gitu. Mungkin ini saya rasa kalian udah paham ya terkait RQD ini ya. Untuk panjang total bor, nah ini lebih dari 10 cm dibagi dengan total panjang total bornya. Dikalikan 100%. Nah, jadi didapatkan RQD. Nah, ini contohnya. Kemudian untuk RQD-nya kan ada persenan ini ya. Kalau kurang dari 25%, maka dia kualitasnya adalah very poor, itu sangat buruk. Kemudian 90 sampai 100 adalah excellent ya, itu sangat bagus gitu. Nah, ini kalau misalkan tidak ada core inti ya, nah, maka bisa juga menggunakan mapping phase gitu. Nah, ini adalah contoh dari pemboran inti atau core. Ini kan ini batu ini kalau lihat di sini ini cukup bagus ya. Kalau kita lihat, kalau di sini ini agak kurang bagus nih, agak hancur gitu. Ini juga sama ya, contoh pemboran yang core ya, yang ada di core boxnya. Nah, ini RQD ya. Nah, ini tidak ada informasi lebih terhadap potongan core yang kurang dari 10 cm gitu. Apakah itu berupa potongan fresh core atau memang material hancur gitu. Jadi tidak dapat dibedakan. Nah, kemudian RQD on dimension ini hanya didasarkan pada ukuran yang lebih dari 10 cm, maka bisa menggunakan pendekatan lain biasanya. Ya, pendekatan lain itu bisa menggunakan rumus Palmstrom ini ya, 1974. Nah, ini menggunakan persamaan ini. Nah, jadi dia menggunakan perbandingan ini ya, join-nya ini dibagi dengan kubik meter gitu. Jadi artinya total rekahan per satuan volume batuannya. Nah, ini menggunakan ini ya, persamaan ini. RQD sama dengan 115 dikurang 3,3 dikalikan dengan GV-nya. Kemudian ada juga menggunakan persamaan ini ya, RQD sama dengan 110 dikurang 2,5 dikali GV gitu. Ini berdasarkan Palmstrom 2005 gitu. Nah, jadi ini pendekatan ya. Siapa tahu nanti kalian melakukan RQD, nah kemudian ingin membandingkan nilainya, bisa jadi gitu. Apakah nilainya benar-benar sama gitu kan, atau mendekati, artinya hasil kalian bagus, artinya
sesuai gitu. Nah, ini juga menggunakan Hudson and Rice 1979. Nah, ini menggunakan persamaan ini. Nah, di sini ada vektor frekuensinya ya. Jadi jumlah rekahan per meter gitu. Jadi yang hitungnya per meter. Nah, ini satuannya adalah join per meter ini. Ini bisa lihat grafiknya ya. Ini ada RTD-nya. Ini merupakan rata-rata dari discontinue per meternya. Nah, ini juga, nah ini kita lanjut lagi tadi RTD. Sekarang spacing of discontinuous ya. Nah, atau discontinuity set ini. Jadi kumpulan dari bidang rekahan. Nah, ini berdasarkan Hudson and Horizon 97 gitu. Di sini ada spacing, borehole, strength ya. Nah, kemudian ada filling, ini pengisi. Nah, kemudian ada discontinuity set, ada roughness, kekasaran, ada block size. Ini juga sama discontinuity set. Nah, ada deep and direction. Nah, ini biasanya untuk input ratingnya ya. Nah, ini. Jadi jarak lekar kalau lebih dari 2 meter nilainya 20, tapi kalau kurang dari 60 mm itu nilainya 5 gitu. Nah, ini terkait menggunakan scanline ya. Nah, itu untuk pengukuran jarak discontinuity sekitar 50 kali jarak rata-rata discontinuity-nya untuk diukur. Nah, kemudian kalau menurut ISRM, panjangnya cukup sekitar 10 kalinya saja gitu. Tapi tergantung dengan tujuan pengukuran scanline-nya. Nah, ini ada menurut Atwell nomor 93. Nah, ini ada deskripsinya ya, seperti ini. Ada window space, moderate apat, ini tertutup. Nah, ini sangat tertutup spasinya. Nah, ini ekstrim. Ini ada jaraknya. Ini lebih dari 2000 mm ya, ini satuannya. Nah, sampai kurang dari 6 mm. Nah, ini contoh pengukuran scanline-nya ya. Kemudian ini terkait kondisi of discontinuitasnya. Nah, ini ada panjang bidang diskontinuitas, ada separasi atau aperture, ada kekasaran, kemudian ada pengisi atau boxnya, kemudian ada pelapukan. Nah, ini ratingnya ya, yang putih gambar warna putih ini ratingnya. Sekarang ini adalah penilaiannya, apakah misalnya kayak pelapukan, kalau tidak lapuk berarti ratingnya 6. Tapi kalau sangat lapuk berarti 1. Bagi terdekomposisi misalkan dia 0. Jadi ini tergantung pengamatan kalian di lapangan. Nah, ini dari kekasaran, artinya kalian harus megang batuannya atau sampelnya gitu. Kalau sangat kasar, kalian raba, nah itu nilainya 6. Tapi dia halus, nilainya 1 ya. Nah, ini akan mempengaruhi kekuatan gesernya ya. Kalau semakin kasar kan biasanya itu kekuatannya semakin kuat gitu. Tapi kalau halus, licin kan, artinya dia mudah mengalami pergeseran. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan aja ya. Ini agak saya percepat untuk materinya ini. Nah, ini juga terkait kondisi diskontinuitasnya. Ini ada 3 bentuk ya, sama aja sebenarnya. Nah, ini kalau kita nih step ini adalah berundak. Kemudian ada undulating ini yaitu bergelombang ya. Ini bergelombang. Planar ini dia rata gitu, hampir rata. Nah, ini terbagi 3 lagi. Berundak ini. Nah, ini terkait kekasarannya. Nah, ini ada nilainya, persen adjustment-nya ini. Ini ada nilai 95, 90, 85. Nah, kemudian sampai dia nilainya ini 55 ya. Kalau rock ini kan artinya dia kasar ya. Kasar, ini dia halus, nah ini kemudian dia licin gitu. Ini profil kekasaran ISRM 1981 ya. Ini panjang profilnya dalam selang 1 sampai 10 meter gitu. Kemudian ini terkait groundwater-nya ya. Groundwater, ini kondisi air tanah, dia ada aliran masuk, panjang terowongannya misalkan per 10 meter. Nah, ini satuannya liter per meter ya. Nah,
Nah ini dia, kalau dia tidak ada aliran masuk berarti dia non ya. Tapi kalau misalkan ada kurang dari 10 meter aliran masuk panjang terowongan ini, yang air tanahnya ini, berarti dia 10 gitu. Tapi kalau udah panjang sampai 125 meter, nah ini satunya liter per meter ya, jadi adanya air yang mengalir di sepanjang terowongan lebih dari 125 meter, nah maka ini ratingnya 0. Ini berdasarkan aliran masuk ya, panjang terowongan. Kalau ini berdasarkan tekanan. Nah, jadi kalian ukur tekanan airnya berapa. Kalau misalkan tidak ada tekanan, berarti ini, ya kalau tidak ada tekanan kan artinya nggak ada ini ya, nggak ada air yang mengalir gitu. Dia mungkin cuma tergenang, nah ini 0 ya. Tapi kalau dia ada tekanan, misalkan lebih dari 0, kurang dari 0,1, nah ini dia lembab. Misalkan ini sampai lebih dari 0,5 tekanannya, nah itu dia 0. Artinya dia ada air yang mengalir ya. Nah ini kalau kita lihat dari kondisi umumnya, nah ini kalau kita secara umum ada kering, lembab, basah, menetes ataupun mengalir. Ini bisa dikatakan seperti ini ya. Kalau kering, tidak ada tekanan, nah, tidak ada aliran masuk, nah ini pasti ratingnya 15 gitu. Ini misalkan ada lembab, ada tekanannya kurang dari 0,1, kemudian ada air yang melembes kurang dari 10 meter, ini bisa dikatakan nilainya 10 gitu ratingnya. Kemudian ini adalah orientasi dari bidang discontinue ya. Nah, ini kita lihat di sini kalau dia strike tegak lurus terhadap sumbu terowongan. Nah ini maksudnya di sini tipnya ya, strike bidang discontinue tegak lurus dengan dip 45990. Ini very variable ya. Kemudian juga ini dip koefisiennya, dip ini 45 sampai 90 derajat. Nah ini fire gitu. Ini terhadap tegak lurus terhadap sumbu terowongan. Kemudian ini strike paralel dengan sumbu terowongan. Dipnya 45 sampai 90. Ini very unfavorable. Kemudian dip 45 ini fair ya, artinya buruk gitu. Oh ini juga ada dip 0 sampai 2 derajat. Ini irrespective of strike. Ini jadi dikatakan ratingnya ini fire gitu. Nah ini untuk ratingnya ya di sini. Misalkan untuk tunnel dan tambang, kalau misalkan variable tadi, maka nilainya 0 gitu. Atau variable ini minus 2, nah, kalau very unvariable ini minus 12. Kalau untuk fondasi misalkan, nah ini sama ya, hampir sama. Nah paling bedanya di sini ya, kalau buruk ataupun sangat variable nih minus. Ini untuk slope atau lereng ya. Nah ini seperti ini. Ini untuk orientasi bidang discontinue. Nah, kalau kita gambar seperti ini. Ini unvariable kriteria seperti ini gitu. Dia perpotongannya berada di atas terowongan seperti ini. Tapi kalau optimum orientation, nah ini seperti ini. Dia memotong apa ya, face-nya ini ya, atau terowongan ini. Kalau ini kan tidak memotong ya, dia hanya melewati dari lubang terowongan ini. Tapi kalau ini dia memotong gitu. Nah ini tadi orientasi bidang discontinue. Ini kalau strike-nya, strike kekar ini tegak lurus gitu dengan sumbu terowongan. Kalau sumbu terowongan ke arah sana ya, ke arah dalam. Nah ini bidang discontinue ini tegak lurus dengan strike-nya. Nah ini 45 sampai 90 derajat. Kalau ini 20 sampai 45 derajatnya lebih landai. Nah ini sama ya, tegak lurus dari sumbu terowongan. Cuma ini strike bidang discontinue tegak lurus dengan sumbu terowongan. Dengan dipnya searah penggalian. Nah, ini juga sama nih, lebih landai. Artinya ini searah dengan arah dip ya. Ini saya melawan arah. Kalau ini dia searah penggaliannya. Kemudian ini strike kekar sejajar sumbu terowongan. Ini kan artinya
arah terowongan ke dalam. Nah, ini state car-nya ini dia sama gitu dengan sumbu terowongan sejajar. Kalau ini gambar di sini bedanya kan cuma di sudutnya ya, 45 sampai 90 derajat. Ini lebih landai 20 sampai 45 derajat. Nah, ini kalau state car sejajar sumbu terowongan, ini dengan arah dip searah pengalihan sebesar 0 sampai 20 derajat. Nah, kemudian ada rekomendasi perkuatan, ya ini mungkin sudah ada juga di Macbeth mungkin. Nah, terkait RMR, jadi nilai RMR tadi kita bisa dapatkan stand up time-nya ya. Nah, jadi kita bisa menentukan ini berapa lama terowongan ini bisa bertahan gitu. Dari nilai RMR-nya, kemudian kita ketahui tinggi dari loop-nya ya, bukan ini. Nah, jadi tinggal kita ambil aja misalkan rope span-nya misalkan 4 meter ya. Nah, kemudian rope mass rating-nya kisaran berapa misalkan, kisaran 40 sampai 50 misalkan kita dapatkan. Kemudian ya kita tarik ke bawah aja misalkan sini. Artinya 10 pangkat 2 ya, artinya 100 ya. 100 ini satuannya adalah jam ya atau hours. Nah, kalau 100 jam artinya ada waktu sekitar 4 harian ya, 4 harian lebih gitu. Batuan itu mampu bertahan tanpa penyangga. Jadi selama itu kalian bisa melakukan penyanggaan. Kalau lebih dari 100 jam ini kemungkinan akan terjadi failure ya, atau longsor gitu. Nah, ini juga ada rekomendasi perkuatan. Ini dari mas klasifikasinya. Ini berdasarkan ekskavasinya. Nah, ini berdasarkan kekuatan penyangganya menggunakan rockboard, socket ataupun steel set gitu. Jadi sudah ada ketentuannya, kriterianya mungkin. Jadi ini acuan kita untuk menggunakan penyangga apa, kemudian berapa aja yang dibutuhkan, itu kan misalkan kayak diameter ataupun panjang dari rockballnya misalkan ya. Ini berarti dia 3 meter dengan spasi 2,5 meter. Kita udah bisa memperhitungkan. Nah, ini korelasi ya antara MR dan key value gitu. Jadi ini berdasarkan Barton and Boneski. Jadi ini berdasarkan nilai key-nya, kemudian ada RMR-nya. Jadi ini bisa menggunakan persamaan ini, RMR. Jadi dari data ini, data yang didapatkan dari hasil-hasil studi kasus ya oleh Barton and Boneski ini mengumpulkan semua data-data ini berdasarkan NGI case study ya. Ini itu Norwegian Geotechnical Institute kalau nggak salah. Kemudian ini dari Geoform, misalkan ini dari studi lainnya, ada dari India. Nah, ini digabungkan data-datanya. Kemudian didapatkan garis linier gitu. Nah, garis linier inilah sebagai korelasi antara RMR dengan key value. Jadi kita dapatkan RMR-nya berapa gitu dengan hasil dari key-nya ini ya. Jadi misalkan key-nya 1 ya udah berarti 9 ln 1 ditambah 44, maka didapatkan nilai RMR-nya. Nah, kalau kita lihat dari grafik mungkin bisa aja nih. Dari grafik kita didapatkan nanti hasilnya adalah sekitar 45 mungkin RMR-nya. Nah, kalau kita menggunakan key ya sebagai korelasinya. Nah, ini ada juga dari Sunwo and Huang 2001. Ini korelasi antara RMR dan key value juga nih. Nah, ini kalau untuk mendapatkan nilai key, ini bisa menggunakan persamaan ini, 0,125 eksponen dikalikan dengan 0,051 RKD. Jadi kita masukkan nilai RKD-nya, nanti didapatkan nilai key-nya. Kalau dari untuk mencari RMR, nah ini bisa menggunakan nilai RKD-nya ya. Jadi ini korelasi antara RMR dengan RKD ya. Ini masih belum salah ya ini ya. Mohon maaf ini. Jadi ini RMR dengan RKD. Nah, ini nanti bisa juga didapatkan nilai key-nya ya. Key dan RMR gitu.
dari hasil dari RQD yang kalian dapatkan. Jadi kalau kalian sudah dapat nilai RQD, nah bisa aja kalian memasukkan persamaan ini untuk mendapatkan nilai RMR maupun nilai Q-nya. Ini berdasarkan Sun Wo and Huang ya. Kemudian ini korelasi antara RMR dan key value juga nih, berdasarkan RA Diaz et al. Ya, 2021. Ini ada beberapa juga korelasi ya. Ini dikaitkan dengan kalau saya Buninsky atau Barton ini. Antara kurva 9, 11 dan 11 ini mempunyai mengesep Buninsky Barton. Kalau 6 ini merupakan bukan kayak saya lupa nih, 6 ini kalau saya yang Barton, kalau saya Buninsky dengan Barton gitu. Kalau yang 9, 11, 19A ini merupakan korelasi penelitian dari studi-studi kasus. Kemudian yang garis hitam ini, nah ini baru punya Diaz et al. Ini. Jadi dari data-data semua ini dia gabungkan juga. Lalu dia memunculkan atau menemukan persamaan ataupun garis linier yang baru gitu. Jadi kumpulan data-data yang telah didapatkan ya. Nah ini juga dari yang telah ditemukan oleh beberapa penemu ini. Dari ada Buninsky, ada Rulas and Preston, ada Tugrul, Asgari ya. Ini untuk mendapatkan nilai RMR ya. Ini sama ya, ini 1, ini 3,7 dan 2,1. Misalkan kayak gini ya, RMR 99 ln Q plus 44. Nah, ini dari Buninsky nih. Sama ya persamaannya. Ini dari observasinya, dari mana dia dapatkan datanya. Kemudian ada 5,9 misalkan dikalikan ln Q ditambah 43. Nah ini berdasarkan Rulatz and Preston 1978. Nah, ini dimana dia dapatkan datanya di sini ya, observation ini. Nah, jadi ini kumpulan berapa korelasi ya bisa kita menggunakan ini. Jadi ini tergantung juga litologinya. Bisa kita lihat nih. Jadi bisa kita sesuaikan data-data litologi juga yang kita dapatkan di lapangan. Kalau memang sama atau mirip kan, bisa menggunakan korelasi atau persamaan seperti ini gitu. Untuk mendapatkan nilai RMR-nya. Soalnya kan kebanyakan menggunakan sistem key value ya. Jadi dengan kita mendapatkan nilai Q-nya, ini kita bisa mendapatkan nilai RMR-nya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Karena materinya udah selesai ya untuk yang RMR. Jadi kalian bisa mengklasifikasikan material yang sebatuan untuk mendapatkan nilai RMR-nya gitu. Jadi untuk mengklasifikasikan massa batuan menggunakan RMR. Ini ada UCS, RQD, spasi bidang diskontinuitasnya, kondisi bidangnya, kondisi air tanah, kemudian orientasi bidang diskontinuitas ya. Kalau beda lagi dengan key value ya. Kalau key value kan ada RQD ya kan, kemudian ada join roughness, join apa lagi kemarin. Kemudian ada join water juga. Kemudian ada GA ya, GR, roughness, JW, join water, sama GA ya, join set number itu, GA. Sama ada SRF-nya. Jadi agak berbeda gitu.
mendapatkan MA dan Q ini. Tapi mirip-mirip ya. Dia harus dibedakan, jangan sampai ketukar gitu untuk mengklasifikasikan berdasarkan RFR maupun Q value atau sistem Q gitu. Yang ditanyakan kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan materi selanjutnya ya. Saya rasa sudah kalian dapatkan waktu kalian mengambil mekanika batuan ya. Nah, ini terkait data analisa desain model, mulai interpretasi dan rekomendasi kestabilan lereng. Nah, ini waktu di MacBook kalau nggak sudah saya jelaskan ya ini. Jadi mungkin saya akan mengingatkan kembali. Ini terkait ada LEM dan PEM ya. Jadi LEM itu limit equilibrium method ya, atau metode keseimbangan batas. Nah, ini digunakan untuk menganalisis kestabilan lereng. Ini namanya dia metode keseimbangan batas, artinya dia ada gaya penahan dan gaya penggeraknya gitu. Kemudian ini dibagi dengan irisan-irisan kecil ya. Jadi ada suatu longsoran, nah longsorannya dibagi per irisan. Nah, lalu per irisan ini nanti diperhitungkan gitu gaya-gaya yang bekerja pada irisannya. Ini juga ada metodenya ya, ada beberapa metode, ada yang menggunakan Bishop, Nius, Janus, Spencer, dan lain-lain. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan juga ya masing-masing metode ini. Kemudian ada yang namanya FEM, ini finite element method. Nah, ini menggunakan suatu ini ya, triangular. Nah, ini biasanya menggunakan teknik numerik ya untuk memecahkan persamaan diferensial dalam bidang rekayasa dan pemodelan. Jadi dia kalau secara ini disebut dengan mesh ya. Jadi mesh ini adalah bagian-bagian dari segitiga ini. Segitiga ini merupakan triangle elemen tadi. Dimana nanti ada nodal ya, nodal atau node atau titik ya, titik-titik yang menghubungkan menjadi segitiga gitu. Dan setiap segitiga ini atau setiap elemen ini, nah ini akan menjadi beberapa bagian ya. Nah, ini kita lihat kan segitiga kecil ini, nah, kalau kita gabungan ini disebut dengan mesh gitu. Nah, ini misalkan kalau lihat ini diskrisasi dengan 228 elemen gitu. Artinya ada 228 segitiga gitu. Nah, kalau ini lebih rapat lagi ya meshnya ini di deskripsinya inilah dengan 912 elemen. Nah, ini contoh hasil dari LEM ya, limit equilibrium method tadi. Jadi ini dibagi per irisan. Ini didapatkan nilai FK gitu. Ini menggunakan software SLAC ya. Kalau yang FEM ini menggunakan software PES2. Nah, ini didapatkan adalah hasil akhirnya SRF gitu. Kalau FK tadi kan metode tadi kan perbandingan ya antara gaya penahan terhadap gaya penggeraknya. Kalau FEM ini mereduksi kekuatan ya. Jadi mereduksi kekuatan geser tanahnya secara bertahap hingga tercapai kondisi runtuh. Jadi walaupun beda ya penamaan SRF ataupun FK ini tidak terlalu jauh berbeda nilainya ini. Tapi tidak bisa disamakan gitu artinya. Karena kalau LEM tadi kan dia membandingkan gitu ya antara gaya penahan dengan gaya pendorongnya gitu pada suatu bidang longsorannya ini. Kalau SRF ini dia mereduksi ya atau menurunkan
kekuatan geser tanahnya secara bertahap hingga tercapai kondisi runtuh. Jadi artinya sini menunjukkan seberapa banyak kekuatan geser tanahnya perlu dikurangi agar lereng mencapai kondisi limit keseimbangan gitu. Nah, biasanya kalau nilai SRF ini kan kurang dari 1, itu menunjukkan lereng tidak stabil. Sama juga FK ya, FK kurang dari 1, nah, itu menunjukkan tidak stabil ya. Tapi tergantung patokannya di mana. Kalau kalian menggunakan Pepman SDM 1827, ya kan? Nah itu ada kriterianya lagi kan. Nah, ada lereng tunggal, itu misalkan kalau dia statik, itu nilai FK-nya minimum 1,1 gitu. Tapi kalau untuk lereng keseluruhan dalam kondisi statik, itu nilainya 1,3 minimumnya. Statik itu artinya tidak ada getaran atau gempa ya, misalkan itu baik peledakan getarannya dari gempa gitu. Kemudian kalau yang SMI minimum 1 tadi ya. Kemudian ini terkait analisis data sifat fisik dan mekanik ya. Nah, jadi kalau kita ingin menganalisis stabilan lereng, kita harus tahu itu atau data yang kita perlukan adalah sifat fisik ataupun sifat mekanik. Nah, kalau sifat fisik kan biasanya itu ada berat jenis ya atau density, itu biasanya yang kita input di slide ataupun paste gitu. Tapi ada juga yang menggunakan parameter-parameter lain gitu, tergantung metodenya ya. Nah, bisa juga porositasnya, kadar air, kemudian permeabilitasnya itu juga kadang harus diuji juga gitu untuk mensupport data-data yang lain. Untuk sifat mekanik, nah ini berhubungan dengan bagaimana batuan itu merespon terhadap gaya ya atau beban yang bekerja padanya. Ini sangat penting ya di bidang tambang ataupun juga sipil gitu. Mereka juga menggunakan pengujian ini sifat fisik dan mekanik. Biasanya untuk sifat mekanik kan ada kotekan, UCS, yang atau sigma chi biasanya, kemudian ada kuat tarik, atau sigma t, kemudian ada modulus, dan ada resensposio, hingga sudut gesek dalamnya. Nah ini kita lihat ini hasil dari pemboran ya, core inti. Jadi kita juga kalau kita analisis kan bisa ya untuk mendapatkan nilai RPD-nya gitu. Tapi kalau kita ingin sifat mekanik maka harus dilakukan pengujian. Nah, ujinya apa sesuai kebutuhan apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin analisis stabilan lereng, misalnya menggunakan yang sederhana aja dengan morkolom, berarti kita harus punya data sifat fisiknya adalah density dan sifat mekaniknya adalah kohesi dan sudut gesek dalamnya. Tapi kalau kita menggunakan ground misalkan, nah itu kan perlu data-data GSI, kemudian parameter M-nya, parameter S-nya gitu. Jadi nanti tergantung kebutuhan. Tidak semuanya kita uji ya, karena kan pengujian kan itu perlu biaya yang cukup mahal juga gitu. Dan juga ini pengujian kan di laboratorium kan yang nggak bisa langsung di lapangan ya. Jadi ini sampelnya perlu di packing gitu kan, sesuai dengan SOP, nanti dikirimkan ke laboratorium, itu kan mahal ya, tidak murah gitu. Itu pun pengujiannya cuma nggak mungkin cuma satu sampel ya, harus beberapa sampel gitu untuk mewakili daerah tersebut. Apalagi kalau jenis batunya cukup banyak. Nah, itu juga ya, biasanya kan kalau kalian praktikum kan minimal 3 sampel kan yang diuji gitu. Nggak bisa cuma satu sampel. Kemudian, nah ini tadi ya, ada properti atau sifat fisik batuan, berat jenis, porositas, kadar air, ada slab durability index, kemudian ada sifat mekanik batuannya UCS, ini ada didapatkan modulus elastisitas, Poisson ratio, kohesi,
hingga sudut gesek dalamnya. Nah, ini contoh coring di lapangan ya. Kan ini ada pengambilan sampel. Ya kan? Kalau tidak ada pemboran, nah maka kita bisa mengambil bongkahan gitu, suatu bongkahan. Dan bongkahan ini lalu di-coring gitu. Sesuai dengan standar dari pengujian labnya ya, ukurannya ini. Kadang ada juga ini ya, enggak mungkin kayak di lapangan itu kan kita tidak bisa menggunakan bongkah ini juga ya. Misalkan kalau ada menemukan bongkahan, misalkan tidak bisa, misalkan jenis tanahnya keras misalkan, harus dilakukan pemboran inti gitu. Kalau misalkan materialnya lunak atau tanah lunak, itu bisa menggunakan auger boring ya misalkan. Kemudian juga tergantung kedalaman sampel ya. Kalau sampelnya di luar aja misalkan, nah ini bisa menggunakan bongkahan. Tapi kalau misalkan cukup dalam, kita harus menggunakan pemboran ya. Nah, ini untuk pengolahan data dan properti rock massanya batuannya. Jadi di sini kalau misalkan kita di lapangan, ya kan, kita tidak mempunyai data kohesi maupun sudut gesek dalam, kita bisa menggunakan software rock ini ya, atau rock data, yaitu untuk menganalisis sifat-sifat mekanik batuan dan massa batuannya. Nah, ini kita perlu data kuat tekannya, kemudian kita perlu GSI. Nah, GSI ini kan dari pengamatan di lapangan ya, atau lapangan dari core batuannya. Kemudian kita ini lagi konstanta material M ataupun D ini. Nah, kalau D ini kan tergantung faktor gangguannya, ya kayak peledakan, penggalian atau pembubaran massa batuannya. Kemudian ada juga data uji triaksial. Nah, ini opsional aja sebenarnya. Nanti dari data ini, nah kita konversi untuk mendapatkan nilai kohesi dan P-nya ini. Nah, ini bisa untuk kegunaannya untuk apa? Apakah untuk slope atau untuk tambang bawah tanah? Ini bisa dipilih. Mungkin saya pikir kalian sudah bisa ya, ini ya, terkait pengolahan data ini. Nah, ini kalau GSI, nah, ini menemukan sifat batuan intek ya, dengan massa batuan keseluruhan. Jadi sini gas ini dikembangkan oleh Hook 1994. Nah, ini untuk memperbaiki masalah yang dihadapi dalam penggunaan nilai klasifikasi RMR. Nah, untuk mengevaluasi kekuatan massa batuan menggunakan kriteria General Hook-Brown. Jadi dari adanya kekurangan dari klasifikasi RMR, nah bisa kita mengacu menggunakan GSI ini. Kan dari kekar ya, kalau kita lihat kekar-kekarnya ini, nah, ini jenis batuannya. Nah, ini adalah surface kondisi dari disponibilitasnya. Ini cukup bagus ya, very good. Ini bagus, ini sedang, ini buruk, ini sangat buruk. Nah, kita bisa mendapatkan nilai GSI-nya dari hasil pengamatan kita di lapangan. Kemudian ada ini kita lakukan, jadi dari kita lakukan pengujian lab ya, kita dapatkan data analisis dari sifat fisik dan mekanik. Nah, kemudian kita lakukan pengolahan data, kemudian kita bisa melakukan desain ya, membuat metodologi, kemudian membuat properties materialnya, kemudian baru kita interpretasikan.
Ya, jadi ini langkah-langkah untuk melakukan analisis geotek ya. Jadi persiapan data, yang pasti ada data topografi, kemudian desain dan model geologi. Nah ini sudah diolah, ya kan? Jadi dari data pemboran, lalu kita misalkan itu suatu biji ya, nah kita olah di Surpak, biasanya kan kalau untuk biji Surpak ya, tapi kalau untuk batu bara biasanya menggunakan Landscape. Ya, misalnya saja ini Surpak, nah di data-data pemboran, lalu kita buat permodelan bijinya misalkan. Nah, nanti didapatkan hasil dari kemudian setelah kita dapatkan data topografi misalkan desain pitnya dari main plannernya, model geologi, nah ini bisa lakukan pembuatan cross section. Jadi kita ingin lihat cross section untuk melihat dari sumbu XZ ya. Nah, kalau yang tampak dari atas kita potong gitu kan, yang ingin lihat bagian dalamnya, atau pembuatan cross section gitu. Pembuatan cross section, kemudian dilakukan pembuatan model geotekniknya di software ya, di analisis terbenar ya, bisa menggunakan slide, S2, ya kan. Kemudian banyak lagi ya software yang lain ya. Tadi kan itu software rock science gitu. Kalau ada juga yang menggunakan Slopeway gitu. Kemudian kalau dari sipil biasanya menggunakan Fluxys biasanya nama softwarenya. Jadi juga dari software pun berbeda-beda ya. Untuk ada kelebihan dan kekurangannya tiap-tiap masing-masing software gitu. Kemudian ini input material seperti propertiesnya, muka air tanahnya, kemudian ada pembebanan, mungkin seperti beban alat, ataupun gempa, ataupun karena peledakan gitu, getaran. Kemudian baru kita running gitu, running analisis, nanti didapatkan nilai FK-nya ya, FK aman, itu oke, berarti dilanjutkan. Kalau tidak aman maka akan diberikan rekomendasi. Kemudian baru pembuatan laporan. Nah ini biasanya tahapan orang geotek ya. Kalau kalian menjadi seorang geotek, engineer, nah ini tahapannya gitu. Dari persiapan data, topografi, desain, metodologi hingga pembuatan laporannya. Nah ini misalkan contohnya di sini ya. Nah, biasanya kan site visit ke lapangan misalkan. Kalian ke lapangan, nah, kalian minta data-data dari perusahaan. Data-datanya misalnya itu topografi ya, topografi, kemudian desain pitnya, nah, kemudian model geologinya juga. Model geologi artinya perlapisan batuannya gitu. Kemudian kita pembuatan land section. Nah, jadi setiap lokasi kita lakukan analisis gitu. Karena siapa tahu kan daerah sini berbeda juga dengan daerah sini kan. Siapa tahu ada patahan ya, mungkin ada patahan, kita tidak tahu gitu. Makanya kita lakukan analisis sectionnya ini. Nah ini kalau kita lihat kan nih seperti ini ya, mungkin karena dia dari sini yang memang terjal gitu. Tidak ada yang dari arah utara ya kan, ataupun daerah selatan gitu. Nah, jadi ini data topografi biasanya dari tim survei atau pemetaan, dan desain tamu dari main plan, kemudian model geologi dari tim main geologi. Jadi semuanya ini ikut serta gitu. Jadi orang geotek itu bisa bekerja sama dengan semua orang sini, tim survei, tim main plan maupun tim main geologi. Gitu. Karena kan kita perlu data ini sebagai orang geotek. Gitu. Nah, ini juga ada pertimbangan melakukan posisi land sectionnya ini. Sebaiknya memotong tegak lurus desain, kemudian memotong tegak lurus trek batuan, kemudian terdapat land section pada semua sisi. Kalau kita lihat ini kan mungkin dia karena dia sininya ini lebih di sini ya analisisnya gitu.
dia bukan bentuknya seperti ini. Ini mungkin tidak ada area mineral atau batuan yang berharganya. Sebentar. Sebentar ya. Ada ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian juga, nah ini ada pertimbangan jarak antara section ini minimal 500 meter ya. Yang dapat didapatkan jika jarak 500 meter ini berpotensi terhadap model yang berbeda gitu, atau merupakan area kritikal. Atau misalkan tadi seperti saya katakan ada patahan, itu bisa dirapatkan lagi section-sectionnya ini. Kemudian setelah kita dapatkan data-data ini, kita lakukan section, nanti hasilnya seperti ini ya. Ini kita buat model geotekniknya berdasarkan cross sectionnya, kemudian masukkan parameter, dari jenis batuan apa, kemudian kalau ada data muka air tanah kita masukkan, kemudian ada gempanya misalkan kita masukkan. Ini data propertiesnya, ada mudstone dan lainnya nih. Ini untuk rencana desain. Ini kan hasil dari section ya, dari Surpak. Dari Surpak kita dapatkan seperti ini. Lalu mungkin lebih mudah kan di ekspor ke AutoCAD ya. Karena di Surpak biasanya kan tampaknya itu sumbu X dan Z. Kalau sedangkan kita di slide, nah itu udah harus tampak XY ya. Jadi dirotasi dulu misalnya. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini data di, nah ini kebetulan menggunakan Microman. Nah ini bukan Surpak kayak ini, menggunakan Microman. Kalau ini menggunakan software Surpak kayak ini. Bebas ya, bisa macam-macam ya software untuk permodelan itu bisa, jadi bisa Landscape, bisa Surpak, Dataman, ada Microman, macam-macam. Nah, kemudian setelah ini kita rencana desain litologi. Nah ini kita masukkan properties batuannya. Ini tergantung metodenya apa. Nah, ini parameter batuannya. Ini kalau misalkan menggunakan data Hawk-Brown misalkan. Kalau data morkolom kan cuma kohesi, sudut gesek dalam, pi-nya ini sama jenis. Tapi kalau di Hawk-Brown, nah ini ada beberapa parameter lagi yang perlu dimasukkan. Data UCS, dan ini seperti ini ya, S, M, MB. Ini perlu dimasukkan data-datanya. Kemudian baru kita interpretasi data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, nanti didapatkan hasil nilai FK-nya. Nah, jika nilai FK masih di bawah standar, maka kita bisa berikan rekomendasi terkait revisi yang sudah dibuat oleh main plan tadi. Misalkan FK-nya masih di bawah 1,2, artinya kan tidak terlalu banyak gitu. Perubah apa ya, memaksimalkan untuk menjadi kondisi aman 1,3. Jadi kalau FK-nya 1 misalkan, nah itu kan untuk menuju 1,3 artinya banyak yang harus bisa diberikan masukannya gitu. Misalkan dari muka air tanahnya gitu harus kondisi kering gitu. Kalau terkait gempa kan mungkin tidak bisa di ini ya, terkait gempa, terkait peledakan juga. Yang kita lakukan di desainnya kadang.
desainnya ini bisa kita landaikan atau tingginya kita kurangin gitu. Tapi banyak faktor ya sebenarnya. Tapi biasanya antara tinggi lereng kita mainkan atau sudut lereng, terus kemudian muka air tanahnya, itu bisa jadi rekomendasi gitu. Kalau untuk gempa kan sudah tidak ada ya, tidak bisa kita rekomendasikan. Mengurangi gempa kan nggak mungkin. Ledakan juga karena memang harus diledakkan, mungkin di daerah situ dia harus kita masukkan juga gitu. Tapi kalau untuk desain kan masih bisa gitu. Tapi kan kalau kita pikirkan semakin desainnya semakin landai, artinya semakin banyak juga harus dilakukan pengambilan OB-nya gitu. Artinya semakin besar juga biaya produksinya. Jadi semakin tinggi kan artinya semakin banyak yang bisa kita gali, tapi kalau semakin rendah dia kan cuma sedikit ya artinya. Kemudian ini terkait batas muka air tanah ada aturan juga. Jadi sangat berpengaruh juga ya air ini ya, sangat berpengaruh cukup besar. Nah ini kalau kita lihat di sini ini menggunakan Hock and Bry ya. Ada sebenarnya kalau penggunaan Hock and Bry itu untuk material yang homogen ya atau sama gitu. Jadi bisa menggunakan grafik Hock and Bry. Nah, ini terkait muka airnya. Ini kalau kondisi kering. Nah dia ada 5 grafik ya kalau kalian ingat. Jadi dia ada 5 grafik. Nah 5 grafik ini berbeda kriteria atau kondisinya. Kalau kondisi pertama ini dia kondisi kering menggunakan grafik 1. Misalkan ini seperempat ya, anggaplah seperempat ya ini menggunakan grafik 2. Kemudian ini setengah artinya setengahnya kering, setengahnya ada air tanahnya. Ini 3, ini sudah hampir 3/4 ya kan, 3/4 itu sudah terisi muka air tanahnya. Nah, ini kalau full saturate ya, atau kondisi muka air tanahnya sudah full gitu. Ini menggunakan grafik nomor 5. Ini menggunakan Hock and Bry ya. Nah, ini kalau kita di sini kita modelkan water levelnya gitu. Kalau di slide. Nah ini juga kalau misalkan cara penanganan water table ini, nah itu bisa menggunakan ini ya penirisan. Nah ini macam-macam. Kalau kita lihat di gambar kanan ini, nah ini menggunakan ini inisial groundwaternya ya. Ini groundwaternya. Ketika kita tambahkan drainase ya, horizontal gravity drainase, kita buat pipa atau seperti pipa kecil untuk memberikan air ini keluar. Nah ini bisa berkurang gitu, jadi bisa berubah seperti ini groundwaternya. Nah ini contoh yang di lapangannya mungkin seperti ini, jadi airnya keluar gitu. Yang awalnya di sini mungkin bisa merembes. Nah setelah kita lakukan drainase ya, nah kemudian bisa mengurangi muka air tanah ini atau water table-nya. Jadi seperti ini ya, misalnya ada water table, kalau kita berikan pipa atau drainase di sini, maka airnya bisa menjadi turun di sini gitu. Nah, ini terkait water table. Kemudian terkait gempa, ini bisa menggunakan peta gempa ya. Ini dengan PGA, Peak Ground Acceleration, ini 20% dalam 10 tahun. Nah ini acuan peta ini digunakan karena dipegang ketika penambangan di area pit ABC tadi itu tidak berlangsung lama gitu. Nah, ini juga koefisien gempa ini menurut peta sumber dan bahaya gempa tahun 2017. Nah, misalkan di wilayah IUP tadi ya, izin usaha pertambangan PT tadi itu memiliki nilai PGA-nya itu 0,05 sampai dengan 0,1
G ya. Nah, yang sesuai dengan probabilitas keterlampuan kejadian sebesar 20% dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, artinya dalam kurun waktu 10 tahun bisa terjadi gempa di sana gitu. Di mana kejadian sebesar adalah probabilitasnya 20%. Artinya cukup kecil ya, 20% dalam 10 tahun gitu. Bisa terjadi, tapi hanya probabilitasnya 20%. Gitu. Nah ini peta gempanya, peta gempaan. Kalau nggak salah lokasi tambangnya itu daerah di sini kalau nggak salah. Nah, cek saja. Nah, kita tentukan dari koordinat aja, dari iup-nya itu. Nah, nanti mendapatkan misalkan di sini. Nah ini ada nilai GPA-nya. Nah kalau ini misalkan target PGA-nya adalah 10% in 50 tadi ya. Kalau yang ini kan tadi dalam 10 tahun ya, karena itu lokasi tambang. Kalau ini petanya ini adalah yang 10% in 50 years, 50 tahun. Jadi kita bisa menggunakan kegempaan ini menggunakan peta ini gitu. Sehingga kita lihat lokasi tambangnya di mana gitu. Ini juga ada SNI ya, Stasiun Nasional Indonesia ini terkait gempa. Ini tata cara perencanaan ketahanan gempa. Ini mulai SNI ini ya. Kemudian ada persyaratan perencanaan geoteknik. Nah, ini ada proses seismik gempa ini. Bisa menggunakan ini juga. Ini ada klasifikasi situs. Kemudian ada nilai rata-rata kecepatan gelombang geser. Kemudian ada nilai rata-rata penetrasi standar NSPT. Ini karena ini lebih ke tanah ya, materi tanah mungkin. Ini ada batuan keras, batuan dasar, tanah, ya kan. Kalau NSPT ini berarti tidak bisa ya NSPT, karena dia NSPT ini lebih ke material yang lunak. Ini kan ada nih, lunak tanah keras. Nah, ini lebih dari 50 NSPT-nya. Nah, kemudian ini dikonversi menjadi seperti ini. PGA-nya didapatkan berapa, lalu dikalikan dengan FGA-nya ini dapatkan nanti nilai gempa secara horizontal ya, KH ini. Yang kemarin ini kan PSA. PSA ini kan didapatkan dari 0,53 G dikalikan 1,2. Ini yang mendapatkan rumus ini ya. Jadi ini kita lihat ini adalah pemborannya ya. Ini ada pemboran, ada borehole 1, borehole 2. Kemudian dilakukan uji NSPT. Nah, ini biasanya untuk tanah biasanya. Jadi dia berapa pukulan itu NSPT ya. Atau penetrasi standar lapangan misalnya NSPT. Sistem penetrasi tes. Ini ada kelas situsnya. Kalau ini kan dia ada nilai ini ya. SE, SD ini kita lihat di sini nih. NSPT-nya mungkin kurang dari 15, maka dia masuk tanah lunak gitu. Kalau dia NSPT-nya lebih dari 60 ya, berarti SC. Berarti ini lebih dari 50, dia masuk SC. Ini tergantung ini data apa yang kita dapatkan. Kalau ini kan hasil dari pengujian NSPT, berarti ini menggunakan kolom yang ini. Kalau kita menggunakan kecepatan gelombang, bisa menggunakan yang ini. Menggunakan SU ini, kalau misalnya nilai rata-rata kuat geser mira air. Bisa menggunakan kolom ini. Jadi setelah kita dapatkan data-data ini, nah baru kita kelompokkan ya. Jadi kita rata-ratakan lebih dominan yang mana gitu. Ternyata lebih dominan yang nilai SE ini ya.
Kemudian kita masukkan dalam kelas situs ini tadi. Misalkan dia tanah keras, SC tadi, atau dia ini masuk ke dalam ini ya, SE ya, tanah lunak, karena kebanyakan SE ya kelas situs ini, SE rata-rata. Kita ambil dia tanah lunak. Kemudian PGA-nya berapa dari peta tadi misalkan 0,3. 0,3. Kemudian PGA-nya ini adalah 1,2, tinggal dikalikan aja 0,3 dikalikan 1,2 dikalikan 0,6 G. Kemudian kita konversi lagi kan untuk mencari nilai KH ini secara getaran secara horizontal, maka rumusnya 0,5 dikalikan dengan PSI. Ini dapatkan 0,18 G. Nah, ini akan diinput ke dalam slide ya, atau S2. Ini menggunakan material seperti ini misalnya. Kemudian kalau peledakan, ini bisa menggunakan SI ini ya, 757 2010 terkait kelas dan jenis bangunan serta peak factornya. Nah, ini bisa kita lihat di sini frekuensinya, kemudian inilah velocity-nya dengan satuan milimeter per sekon gitu. Nah, ini kalau kita ada kelasnya, kelas A ini adalah bangunan kelas 1, kelas A ini ya, ini kelas A, ini adalah bangunan kelas 1, kelas B bangunan kelas 2, kelas 1 ini berarti di sini artinya bangunan kuno yang dimiliki undang-undang. Nah, kemudian peak factor sum ini bisa 2 mm per detik. Kemudian ini kalau misalkan kelas 5 ya, kelas 5 di sini, yang E ini, nah, ini dikatakan jenis bangunan yang dengan pondasi, ini atau pasang bata atau adukan semen, slop beton, hingga diikat dengan rangkaian baja. Ini 12 sampai 40 ya. 12 sampai dengan 40 sini. Seperti itu. Kemudian ini ada analisis FK-nya. Nah, jadi dari tadi kan kita dapatkan analisisnya gitu. Kalau kita lihat sini stabil atau tidak ya. Ini jelas stabil ya. 2,4. Kalau dari Capman kan biasanya 1,3 untuk orang yang keseluruhan gitu. Nah, ini juga dari SRF ya. Ini SRF 2,5. Artinya kritikalnya kan 1 ya. Berarti dia aman gitu. Nah, frame ini kan bisa kita lihat deformasinya gitu, pergerakannya. Kemudian, nah ini tadi rekomendasi berdasarkan Capman 1827 ya. Ada jenis lerengnya, ada yang lereng tunggal, interam, kemudian ada lereng keseluruhan. Nah, ini keparahan longsor. Artinya tingkat keluasannya itu rendah sampai dengan tinggi. Kalau interamnya rendah sampai tinggi juga sama ya. Ada kelas-kelasnya tersendiri. Nah, ini terkait kriteria yang dapat diterima ya, FK-nya. Kalau statik ini tidak memperhitungkan nilai gempa, beban dinamis atau beban alat, ataupun getaran peledakan, ini tidak diperhitungkan. Jadi real dari beban gravitasinya itu sendiri dari batuannya. Nih, kalau lihatnya 1,1 ya untuk lereng tunggal. Kalau untuk yang dinamik ini tidak ada. Nah, itu ada juga yang namanya PF ya, probabilitas longsor atau probability of failure. Nah, ini maksimal FK ini harus kurang dari 1. Nah, dikatakan 25 sampai 50%. Ini untuk batas probabilitasnya. Nah, ini ada interam. Ini kita lihat yang faktor aman yang tinggi ya, resikonya tinggi. Ini tinggi ini maksudnya seperti misalkan ya di daerah situ dekat dengan perumahan warga misalkan. Jadi dia resikonya cukup tinggi. Atau dekat workshop misalkan, atau dekat apa. Nah, kalau rendahnya artinya tingkat gempa itu tidak terlalu inilah, atau jauh dari perumahan warga atau apa.
Nah, kan kalau di sini ini 1,3 sampai 1,5 ya untuk lereng keseluruhan. Tapi kalau rendah ini tidak jadi masalah, 1,2 sampai 1,3 ini juga aman gitu. Nah, ini kalau untuk yang ada dinamis ini kan ada gempa, getaran, beban alat, ini dimasukkan ke dalam analisis, maka ini FK minimumnya gitu. 1,1 kan 1,05. Jadi sangat besar juga ya efek dari data ataupun nih kegempaan ataupun di ledakan ataupun beban ini cukup banyak ininya pengurangan dari hasil FK-nya ini rata di 1 semua. Ini kalau POF-nya sekitaran mungkin 25% sampai 10%. Kalau yang ini 15-20 sampai 5%. Jadi ini berdasarkan Kepmen SDM 1827 ya. Jadi perusahaan sekarang acuannya ke sini. Nah ini contoh studi kasus ya. Ini suatu studi kasus. Ini tambang di Aceh kalau nggak salah dulu itu nih. Tambang di Aceh dan ini adalah sectionnya, sayatannya. Kemudian ini setiap sectionnya dianalisis. Nah, dianalisis nanti didapatkan nilai FK dan probabilitasnya FK ini. Nah ini kalau kita lihat di sini lereng tunggal ya, ini lereng tunggal dengan kondisi ada muka air tanahnya. Jadi tidak hanya statik dan dinamik, juga ada muka air tanah ataupun kering gitu atau dry. Nah ini kita dapatkan nilai FK-nya maupun nilai probabilitasnya. Ini statik, ini dinamik. Ini terkait materialnya mudstone, esporoid, dan limestone. Nah ini tingginya, ini sudutnya. Ini untuk lereng tunggal. Kalau ini untuk yang lereng keseluruhan. Jadi ada tinggi lereng keseluruhan, sudut lereng keseluruhan. Ini elevasi lantainya, lereng bawah, lantai di sini. Kemudian ada kemiringan tiap jenjang, ada FK statik, FK dinamik. Nah, kemudian ada probabilitasnya. Kemudian adalah rekomendasinya sini. Kalau kita lihat sini hasilnya aman dan memenuhi kriteria SDM. Karena FK dinamiknya 1,48 ya. Karena kita fokusnya akan ada gempanya, jadi lebih fokusnya ke FK dinamiknya. Biasanya gitu ya. Kita lihat ambil yang FK minimumnya. Kalau FK statik kan pasti tinggi ya. Jadi FK statik dinamik ini pasti yang tinggi itu nilai FK statiknya. Karena dia tidak memperhitungkan bebannya tadi. Beban gempa, gitu kan. Beban ledakan, getaran. Jadi biasanya kita ambil yang FK dinamiknya. Karena ini kan mau ada gempa atau enggak, udah pasti aman. Tapi kalau kita memperhitungkan FK statik, misalkan ada gempa, nah akhirnya kan kita tidak memperhitungkannya, akhirnya bisa longsor. Tapi kalau kita sudah perhitungkan, artinya ini jaga aman gitu. Maupun ada gempa ataupun tidak, udah pasti FK minimumnya segini gitu. Kalau dari rekomendasi SDM, berarti dia aman ya. Nah ini kalau kita tidak aman, karena dia di sini FK dinamiknya 0,89 dan POF-nya itu 53%. Nah ini kalau kita aman namun belum memenuhi kriteria SDM. Nah kira-kira kenapa dia aman? Karena nilai POF-nya ya, POF-nya ini di bawah dari 50, tapi FK-nya ini di 0,97. Jadi tidak masuk kriterianya dari nilai FK-nya. Walaupun nilai POF-nya sudah aman gitu. Nah yang lainnya juga tidak aman ya, karena FK-nya di bawah 1,1 ya. POF-nya juga lebih dari 50. Makanya kita berikan rekomendasi biasanya yang tidak aman. Kemudian, nah ini rekomendasinya. Jadi yang tidak aman tadi kita berikan rekomendasi, kita lakukan misalkan di sini melakukan pelandaian sudut lereng keseluruhan. Jadi awalnya lerengnya tegak ya. Nah ini sudutnya bisa sampai 39
41 ya, 40-an. Kemudian kita rekomendasi sampai dia berada di 30 nih, 29, 30, 34. Nah, ini beda-beda ya setiap lerengnya. Jadi kita hitung masing-masing, itu kita lakukan pengujian analisis di setiap sectionnya sampai ditemukan FK yang benar-benar aman ya, dan probabilitasnya yang sesuai dengan kriteria SDM-nya. Nah, ini untuk perhitungan timbunan. Nah, untuk timbunan sendiri biasanya yang membedakannya itu di properties batuannya ya. Karena properties batuannya kan timbunannya kan udah terurai ya. Artinya dari sudut gesek darahnya pun tidak sekuat yang seperti yang batuan enteknya langsung gitu. Jadi ini ada kadang biasanya tergantung ya macam-macam. Ini bisa dari data batuan yang misalkan batuan limestone tadi, batuan yang lemah misalkan yang paling lemah. Nah, itu kita persarankan hampir misalkan 50-70% kita kurangi kohesinya gitu. Jadi tergantung asumsi-asumsi masing-masing dari orang geoteknya. Bisa menggunakan data residual, karena kan kalau kita uji kohesi itu kan sudut gesek darah itu kan biasanya ada yang peak sama yang residual. Nah, bisa menggunakan data yang residual misalkan. Tapi dengan asumsi yang jelas gitu, kenapa dia menggunakan gitu. Kalau nggak salah ini diasumsikan 50% dari kekuatan material mudstone-nya. Misalnya. Jadi kalian cek aja nanti ini misalkan kohesinya berapa nih. Kohesinya ini 18, bukan, kohesinya adalah 26 ya. 26. Nah, yang sebelumnya tadi mungkin bisa mencapai 32 ya untuk mudstone-nya. Jadi ini sekitar diasumsikan 50% dari material mudstone-nya untuk timbunannya atau menggunakan data residualnya. Kemudian ini terkait laporannya. Jadi nanti masih ada pelaporan. Laporannya kita berikan ke atasan terkait hasil dari analisis yang kita lakukan. Jadi mulai dari pendahuluan, kondisinya bagaimana, kerjanya apa, metode kerjanya apa, ini ada studi literatur ya pasti ya kita menggunakan studi literatur. Ada inspeksi lapangan, analisis kesabaran timbunan, dan rekomendasi geoteknya. Nah, ini biasanya pendahuluan ini biasanya kesimpulannya, summary-nya ya biasanya. Jadi biasanya di situ. Nanti baru penjelasan dari hasil penelitian lapangan seperti apa, kondisi geologi, data geotekniknya, analisis geotekniknya, hingga opsi rekomendasinya itu. Sampai kemudian saran. Artinya ini eksekutif summary ya, artinya kesimpulan yang detail dari seluruh laporannya gitu. Nah, ini yang harus dilakukan seorang geotek biasanya. Nah, mungkin itu aja materi dari saya. Sebenarnya ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini ya. Jadi tadi mungkin minggu kemarin kan RMR, tadi saya jelaskan sedikit terkait analisis RMR, kemudian ini terkait data analisa sampai rekomendasi kestabilan lereng. Dia mau ditanyakan mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Kita ini kalau nggak salah kalian ujian itu tanggal 19 mungkin ya. Artinya cuma minggu depan lagi ya kita pertemuannya kalau memang ini. Cuma kalau dari materi mungkin baru 4 pertemuan ya materi kita ini ya. Artinya ada 3 pertemuan lagi. Mungkin nanti kita atur aja mungkin jadwalnya bagaimana.
Karena tanggal 19 harusnya kalian udah ujian gitu. Dan ujian sampai nanti materinya belum sampai ke sana ya. Ini saya inilah dengan ketua kelasnya mungkin nanti. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, mungkin saya akhiri perkuliahan kita hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.